Boleh dijelaskan dulu dok, apa itu diabetes mellitus? Oke, mungkin kita seperti pembuka ya, Windok ya. Siap Jadi dokter, kalau mangga. misalkan untuk mengenal diabetes sendiri kita harus tahu dulu apa sih diabetes itu gitu ya. Nama lengkapnya adalah diabetes mellitus, cuman mungkin kalau di masyarakat ada yang sudah mengerti diabetes mellitus, ada yang masih familiar dengan penyakit gula. Ya, penyakit gula darah atau kencing manis mungkin ya kencing manis betul dok. Familiarnya. Jadi diabetes sendiri itu adalah suatu kelainan metabolik. Jadi kelainan metabolisme tubuh bersifat kronis. Jadi kalau kronis itu menahun, diingat di mana terjadi kelainan metabolisme gula atau mungkin simpelnya kita bilang kadar gula dalam darahnya tinggi. Seperti itu. Ya, kadar gula darah yang tinggi atau mungkin bahasa kerennya hiperglikemia. Mungkin dokternya pernah jelasin hiperglikemia. Nah, kondisi gula yang tinggi dalam tubuh ini disebabkan karena ada kelainan dari insulinnya, Jadi insulinnya tidak diproduksi, tidak ada, atau insulinnya sendiri tidak bekerja dengan baik, atau keduanya. Nah, insulin itu apa sih? Nah, insulin itu adalah suatu hormon kita bilangnya, atau ya pokoknya suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh kita yang fungsinya untuk mengatur kadar gula dalam darah gitu. Nah, insulin sendiri diproduksi dari mana sih gitu? Mungkin pernah dengar organ namanya pankreas gitu ya. Ada satu organ di dalam perut kita, dalam rongga abdomen kita, dia menghasilkan si senyawa insulin ini, di mana ya insulin ini mengatur atau meregulasi kadar gula dalam darah gitu. Nah, kalau misalkan gulanya untuk diabetesnya ada apa aja sih diabetes? Misalkan mungkin pernah dengar ada DM tipe 2, ada yang pernah mungkin baca-baca di literatur, atau yang mungkin di sini ada yang tenaga kesehatan juga mungkin udah pernah, ada beberapa jenis diabetes sebenarnya. Ya, ada diabetes yang tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan atau diabetes gestasional, sama diabetes tipe yang lain-lain. Yang paling umum atau paling familiar kita tahu ya, yang beredar lebih umum diketahui di masyarakat gitu ya, yang kencing manis ini itu diabetes mellitus yang tipe 2. Nah, cuman ada juga diabetes tipe 1, itu biasanya pada anak-anak dan gejalanya kurang lebih mirip, tapi dia umumnya terjadi pada anak-anak. Terus ada diabetes pada kehamilan, ya namanya aja udah pada kehamilan, jadi dia mengenai ibu-ibu hamil gitu ya. Sama satu lagi yang diabetes tipe lain. Diabetes tipe lain itu juga penyebabnya bermacam-macam. Disebabkan karena penyebab lain seperti penyakit sebelumnya, disebabkan karena obat-obatan, dan satu lagi disebabkan karena prosedur yang paling umum sih sebenarnya transplantasi organ. Cuman itu kayaknya agak berat ya Pak ya, jadi kita bahas sebenarnya. Dan kita mengenal diabetesnya bukan untuk mengenal diabetes yang tipe ini sebenarnya. Kita akan fokus diabetes yang tipe 2-nya, karena itu yang memang lebih banyak bisa kita intervensi, lebih banyak kita bisa lakukan banyak hal untuk mencegah itu. Ya, betul. Nah, diabetes yang tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 sendiri itu disebabkan karena tadi ya yang kerja insulinnya jelek lah, tidak ada insulinnya, tidak ada pun tapi kerjanya nggak bagus, atau bisa karena keduanya. Nah, terus biasanya sih kalau tipe ini, yang diabetes tipe 2 ini, dia menyerangnya ke orang dewasa. Atau yang dewasa muda biasa, atau dewasa yang lebih lanjut juga bisa, dan berhubungan erat dengan pola hidup dan kegemukan. Mungkin udah sering dengar dengan hal itu gitu ya. Sedangkan dalam diabetes tipe 1 yang tadi itu biasanya pada anak-anak. Nah, kalau diabetes mellitus yang tipe 1 itu murni karena pankreas kita tidak menghasilkan insulin. Gitu. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan pola hidup sehat, biasanya karena autoimun, genetik. Jadi ada faktor bawaannya. Nah, ini kalau yang diabetes mellitus tipe 1 karena bukan faktor dari pola hidup dan lain-lain, biasanya ya kita juga apa yang kita bahas hari ini tidak akan terlalu banyak
menyinggung ke arah sana juga gitu. Ya, mungkin Betul, lebih ke betul. diabetes tipe 2-nya dan diabetes yang pada kehamilan itu. Dok, punten nih dok, sebelum melangkah lebih lanjut dok, Dok pernah ada mengenal istilah pradiabetes dok. Oke. Kalau itu apa sih dok? Sebetulnya apa sih dok? Oke, kalau pradiabetes mungkin akan pertama didengar saat periksa darah sebenarnya. Tapi sebenarnya itu adalah kondisi di mana seorang individu punya faktor resiko yang tinggi untuk terkena diabetes. Simpelnya sih seperti itu. Kelebihan gula, tapi dok kalau kelebihan gula tapi kalau insulinnya masih bagus, dia nggak akan terkena diabetes dok? Biasanya tidak. Kalau fungsi insulinnya masih baik, walaupun kalau fungsi insulinnya masih baik, kadar gula dalam darah akan terjaga dengan baik. Jadi kondisi yang namanya hiperglikemi atau kelebihan gula dalam darah itu tidak terjadi karena memang si insulin ini masih bekerja sesuai dengan job desk yang seharusnya gitu. Job desk-nya. Oke. Nah, yang gula itu memang kita perlukan karena itu adalah bahan bakar kita gitu ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan dengan gizi-gizinya ya bisa ada mungkin sering dengar karbohidrat, protein, lemak. Ya, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan diolah di pencernaan dari mulut, lambung, dan usus. Nah, di lambung itu dengan enzim dan segala macamnya, makanan-makanan yang kita konsumsi itu akan diurai dan dipecah menjadi molekul-molekul paling kecilnya atau bagian yang paling kecilnya. Salah satunya yang gula gitu, diterima gula. Karbohidrat akan dipecah dari gula, yang lain-lainnya bisa jadi protein, bisa jadi lemak. Nah, gula ini akan diedarkan ke seluruh tubuh dan akan digunakan oleh sel-sel tubuh kita gitu ya, semua sel di dalam tubuh kita untuk melakukan fungsinya sehari-hari. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita banyak makan pun, kalau kita makan, kadar gula itu harusnya tetap stabil, tetap normal karena akan dipakai oleh tubuh kita dan kalaupun kelebihan akan disimpan. Nah, itu fungsinya insulin sebenarnya. Nah, ketika ada gangguan di fungsi insulin, nah fungsi-fungsi tersebut menjadi terganggu seperti itu. Tadi kebenaran Pak Mindok ya udah nyebutin memang awalnya mungkin nggak ada gejala dan tapi jangan sampai didiamin dan segala macam. Memang benar. Jadi kalau untuk diabetes mellitus sendiri atau penyakit gula ya khususnya yang tipe 2 ya, yang kategori 2 ini awalnya mungkin nggak akan ada gejala. Orangnya akan merasa biasa-biasa saja, tapi ketika tidak ada gejala dibiarkan si gangguan yang terjadi dalam regulasi gula darah ini akan terus berlanjut dan lama-lama baru akan timbul keluhan. Kadang pada orang pun tidak keluhannya muncul tapi mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan itu gitu sampai pada akhirnya nanti muncul pada tahap komplikasi. Inilah yang paling menyeramkan dari penyakit gula. Nah, kalau misalkan apa sih gejalanya diabetes gitu ya, ini pasti ditanya, menjadi pertanyaan apa aja emangnya gejala diabetes gitu. Dan mungkin kalau sering mengikuti informasi kesehatan dari rumah sakit atau memang sebenarnya udah banyak ya promosi atau kampanyenya diabetes mellitus di TV. Mungkin iklan produk untuk penyakit diabetes gitu juga ada gitu ya. Nah, gejala-gejalanya kita akan mengenal gejala klasik ya. Jadi mungkin 4P utamanya. Poliuri, polidipsi, polifagi. Satu lagi bisa pruritus atau fatigue ya, atau yang lemah juga. Ya, poliuri banyak pipis, polidipsi banyak minum, terus ada banyak makan, sama menjadi cepat lelah ya. Gejala lain bisa jadi gatal di kulit. Kalau misalkan sudah menjadi komplikasi, baru muncul keluhan-keluhan lain seperti penurunan penglihatan, katarak mungkin, terus luka di kaki susah sembuh, atau sampai harus diamputasi, atau sudah mengenai organ-organ lain seperti ginjal, jantung, atau jadi stroke seperti itu ya, atau pembuluh darah gitu. Tapi memang betul komplikasinya itu. Tapi memang betul harus diingat bahwa penyakit-penyakit kronis tidak hanya gula ya, awalnya tidak bergejala ataupun gejalanya kecil ringan. Jadi mayoritas masyarakat kita tidak menyadari
mereka sedang terkena suatu penyakit gitu. Iya, betul. Dari akun Amir Abidin, ya dok ya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Saya pernah dengar gejala DM, salah satunya sering buang air kecil, barusan yang dibahas ya dok ya. Pada malam hari, pertanyaannya adalah apakah ada ukurannya berapa kali? Ini bagus dok. Terima kasih pertanyaannya untuk Pak Amir. Jadi mengenai sering pipis ya untuk di malam hari. Nah, sebenarnya tidak ada patokan yang khusus harus misalkan 5 kali pipis di malam hari, tidak seperti itu. Cuman harus dibandingkan dengan kebiasaan. Misalkan dari usia, mungkin kalau pipis di malam hari sebenarnya mungkin saja terjadi ya. Misalkan kita sebelum tidur gitu minum air dulu seliter. Ya dok. Minum air seliter udah otomatis gitu ya. Pasti pengen kencing ya dok ya, pengen buang air kecil. Betul, malamnya pasti kebelet gitu, pasti kebangun kalau pengen pipis. Cuman kalau misalkan cuma 1 kali pipisnya itu masih normal sebenarnya. Ya, itu normal sekali. Apalagi kalau ada riwayat tadi ya, riwayat minum atau makan sebelum istirahat tidur. Cuman kalau misalkan kapan kita harus curiga gitu ya, bukan mengatakan pasti diabetes. Kapan kita harus curiga ini mungkin gula ya, kalau memang lebih sering. Jadi misalkan umumnya 1 kali, ini jadi 2-3 kali pipis, kebangun pipis gitu ya. Dan ingat harus digabungkan dengan keluhan lain juga. Jadi tidak semata-mata sering pipis, jadi aduh kok kayaknya curiga diabetes. Ingat, apalagi pada pria ya, mungkin karena pamir pria, pada pria keluhan sering pipis di malam hari itu harus dipertimbangkan penyakit lain juga. Salah satunya prostat. Ada penyakit lain juga seperti gangguan pada jantung, itu juga bisa menyebabkan pipis. Keluhan pipis cenderungnya di malam hari. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya, berapa kali pipis di malam hari terus kita bisa bilang itu sakit gula, sebenarnya tidak ada patokan angka. Tapi ketika menjadi lebih sering daripada sebelumnya, lalu disertai juga dengan gejala yang lain seperti banyak makan, banyak minum juga, cepat lelah. Ya. Betul, ya boleh cepat lelah. Boleh dipertimbangkan ada penyakit gula seperti itu. Mungkin semoga menjawab pertanyaan Pak Amir ya. Dok, lanjut ya dok ya pertanyaan. Boleh. Tentang diabetes, kapan seseorang, dan ini dok, mungkin ada lanjutannya dengan pertanyaan Pak Amir, kapan seseorang dikatakan menderita diabetes? Nih, biar nanti sahabat RSGM juga tahu, termasuk Mindok juga nih dok. Silakan dok, silakan. Pertanyaannya kapan ya? Kapan kita bilang, kamu DM, kamu sakit gula gitu. Iya, betul. Ya, utamanya adalah harus ada pemeriksaan sebenarnya. Jadi tidak hanya dari gejala saja. Kalau misalkan, pemeriksaannya apa? Gold standarnya tetap pemeriksaan darah. Jadi darah yang diambil, terus kita periksakan kadar gulanya atau mungkin sudah cukup familiar ya, ada pemeriksaan darah namanya HbA1c. Ya, hemoglobin itu pemeriksaan darah juga yang bisa digunakan untuk diagnosis diabetes mellitus. Nah, ada beberapa kategori. Yang pertama dari pemeriksaan gula, kalau gula darah kita ya, gula darah sewaktu sebenarnya gula darah yang tanpa puasa itu nilainya lebih dari 200 dengan gejala. Ya, jadi lebih dari 200 dan ada gejala. Jadi gejala yang tadi tuh yang klasik ya, banyak pipis, banyak makan, sering banyak minum, capek-capek, dan seterusnya. Atau dia sudah puasa, terus paginya cek darah, hasil gula darah puasanya itu lebih dari 126. Gitu. Setelah itu satu lagi ada juga kalau misalkan melakukan pemeriksaan darah terus puasa, habis itu dibuka puasanya dibuka puasanya dengan tes gula ya, atau TTGO kita bilangnya, tes toleransi glukosa oral. 2 jam setelah itu diperiksa lagi kadar gulanya lebih dari 200 gitu. Ya, ada 3. Sama satu lagi sih, ada kadar HbA1c. Kadar HbA1c-nya itu lebih dari 6,5 ya. Jadi kita periksakan darah HbA1c, didapatkan angkanya segitu, biasanya sudah bisa menegakkan diagnosis seseorang terkena diabetes mellitus.
Seperti itu. Jadi kadang-kadang nggak cuman ini sih ya, kadang-kadang nggak cuman dari gejala aja, kadang-kadang dari hasil pemeriksaan lab itu udah cukup untuk mengatakan, oh bapak ini udah diabetes, oh ini tidak diabetes, kayak gitu. Atau mungkin yang tadi dibilang pre-diabetes, jadi kayak borderline, kok kayaknya ini ada bakatnya nih, nanti suatu hari nanti kalau lifestyle-nya nggak diperbaikin, jadi nih diabetesnya. Gitu. Oke. Siapa Pak? Dari akun Parobi 71 nih dok. Oleh. Apakah pengobatan dengan insulin dapat dilakukan bersamaan dengan minum herbal? Ini mungkin udah menderita mungkin ya dok ya? Ya, menderita diabetes, pengobatan insulin, bisa nggak sih dok digabung dengan minuman atau obat herbal lah? Oke, ini berarti utamanya ke herbal ya Pak ya? Untuk betul, Pak Robi, mungkin sampai sejauh ini sih tidak ada literatur pasti yang mengatakan herbal apa yang baik untuk mengobati diabetes. Dalam arti herbal itu semuanya lebih ke empiris, dan perlu diingat bahwa untuk herbal atau alternatif itu tidak ada dosis pasti untuk suatu penyakit, dan biasanya berbeda responnya setiap individu atau setiap orang. Jadi kalau misalkan ditanya pengobatan dengan insulin dapat dilakukan bersamaan dengan minum herbal apa tidak, boleh dicoba. Tapi harus diingat bahwa pengobatan utamanya tetap dari insulin. Seperti itu. Ya. Apakah herbalnya akan berinteraksi dengan insulin? Sepertinya harus dilihat jenis herbalnya apa, seperti itu. Dan kalau misalkan pun dengan minum herbal dan pemberian insulin tidak ada perbaikan, misalkan ya tidak ada perbaikan atau ada sesuatu yang harus disingkirkan, mungkin ya herbalnya dulu. Jadi pengobatannya harus fokus dengan insulin dulu, baru bisa dinilai. Gitu. Utamanya adalah insulinnya. Jadi herbal mau dipakai nggak? Boleh, tapi herbal bukan pengobatan utama untuk diabetesnya. Pengobatan utamanya tetap dengan insulin. Sama dengan herbal yang lain gitu. Sama dengan penyakit yang lain ya, tinggi, kolesterol, misalkan asam urat dan segala macamnya. Herbal boleh nggak diminum? Ya sebenarnya kalau dari kita, saya nggak akan bilang nggak boleh sama sekali. Tapi mangga kalau mau dicoba silahkan. Tapi tidak menjamin kesembuhan, dan harus diingat dalam dicamkan dalam benak gitu ya, bahwa herbal itu bukan pengobatan utamanya, itu mungkin sebagai membantu tambahan dari terapi-terapi utama. Gitu mungkin ya, semoga menjawab untuk Pak Robi. Mengapa? Apa dok? Berat badan? Ini maksudnya apa ya? Peningkatan kayaknya ya, obesitas. Oh peningkatan. Betul. Mengapa peningkatan berat badan atau obesitas menempatkan seseorang beresiko? Nah ini dok. Tadi kan sempat dibilang di ini juga ya dok, disinggung juga obesitas mungkin menjadi salah satu juga ya dok faktornya. Enggak dok, silakan dok. Oke, terima kasih untuk Erlin, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa obesitas ya? Aku singkat aja diambil obesitasnya aja. Oke, betul. Betul dok. Obesitas itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya diabetes mellitus pada seseorang gitu ya. Jadi biasanya kalau bilang oh kamu gemuk, hati-hati gula gitu ya, sering banget dibilang seperti itu. Kenapa? Karena memang lemak gitu ya, lemak atau free fatty acid gitu misalkan ya, pokoknya lemak yang berlebihan ya, lemak ini sendiri dia akan menyebabkan istilahnya kerja insulinnya tidak bagus. Gitu. Sedang satu itu menyebabkan kerja insulinnya tidak bagus ya, yang resistensi insulin tadi berhubungan erat sekali. Yang kedua karena asam lemak yang berlebihan ini nantinya akan diolah dan segala macam, hasil akhirnya nanti jadi gula lagi gitu. Sama ya, si lemak ini juga mengganggu proses regulasi penyimpanan dan pengeluaran gula. Jadi ya istilahnya yang harusnya gulanya disimpan terus, ini lama-lama nanti gulanya dipecah-pecah, diambil dari tempat penyimpanan, terus dimasukin lagi ke aliran darah sehingga kadar gula dalam darah kita meningkat. Tapi utamanya ya simpelnya deh, kita ambil kesimpulannya bahwa ya obesitas atau gemuk atau kadar lemak yang berlebihan itu mengganggu kerja insulin tadi. Jadi kerja insulin tidak maksimal itu, sehingga regulasi gula dalam darah kita nggak bagus. Dok, mau tanya dong, buah yang aman buat diabetes apa ya dok? Wah, ini udah masuk ke konsumsi nih dok, buat yang aman untuk penderita diabetes dok. Udah diabetes, makanan buahnya yang aman apa sih dok? Wah gitu ya, oke ini agak langsung
ini ya topiknya langsung lompat istilahnya ya. Loncat, Nggak iya apa-apa, betul. betul. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan paling umum juga ditanyakan oleh Betul, Dok. pasien-pasien atau yang suka tanya, tips-tips gitu mungkin ya untuk Iya. menjaga Karena kadar kan gula. bingung juga mungkin ya dok ya, kalau untuk penderita diabetes kan bingung juga, mau ini takutnya kandungan gulanya tinggi, mau itu takutnya kayak gitu dok ya, mungkin ada Betul. ke sana sih. Khawatiran untuk Iya. makan buah, sedangkan ya kita sekarang lagi gencar-gencarnya mempromosikan pola hidup sehat gitu, pola hidup sehat Betul. dengan makan buah dan sayur gitu. Nah, Iya. untuk orang dengan penyakit gula, diabetes mellitus, kita memang menyarankan buah dengan kadar gula yang lebih rendah sebenarnya ya. Utamanya sebenarnya kita hindarin buah-buah musiman, jadi seperti durian itu dihindari. Mangga. Ya. Yang manis sebenarnya, gampangnya sih yang manis. Oh gitu Tapi ya. Betul. Tapi tipsnya adalah hindari buah yang terlalu matang. Betul. Karena ketika sebuah terlalu matang, dia menyimpan lebih banyak gula di dalam buah tersebut. Yang bagus apa? Kita biasanya menyarankan buah-buahan yang banyak airnya. Gitu. Banyak air. Terus mungkin ya jangan cari saja yang jangan terlalu matang. Jadi harapannya tidak terlalu manis. Simpelnya seperti itu. Jadi yang paling aman apa? Biasanya sih ya semangka, balik lagi apel, melon, seperti itu. Yang dihindari apa? Pisang, mangga, durian, biasanya cempedak, nangka itu dihindari. Dok, apakah diabetes bisa menyebabkan GERD atau sebaliknya? Terima kasih. Oke, untuk Ido. Nah ya, terima kasih Iya. untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang baik, apalagi untuk orang-orang yang bisa relate ya. Mungkin ada yang sudah terdiagnosis GERD. Oke. Pertanyaannya. Saya suka dok. Oh, Bapak. Saya ada. Minum juga. Oh gitu. Iya dok. Aduh kalau udah kambuh dok, aduh. Oke. Kalau Luar kabut biasa. gitu, nggak Iya. karuan gitu ya rasanya ya, Pak, ya. Dok kalau udah kambuh tuh ya. Oke, untuk GERD sendiri adalah kondisi di mana terjadi reflux asam lambung ke saluran telan atau saluran cerna atas ya. Jadi asam lambungnya naik ke atas. Naik. Apakah GERD menyebabkan diabetes? Saya rasa tidak. Tapi biasanya faktor resikonya GERD itu karena pola kebiasaan makan yang kurang baik. Yang biasanya juga kakak adik nih sama pola hidup kurang baiknya si gula. Jadi sedentary lifestyle atau kita bilangnya kurang gerak gitu ya, kurang gerak. Itu hanya berhubungan tapi tidak secara langsung menyebabkan. Tapi kalau dibalik, apakah diabetes bisa menyebabkan GERD? Mungkin saja. Kenapa? Nah, kembali lagi tadi dari gejala mungkin sudah ada gejala klasik dan gejala komplikasi diabetes. Perlu diingat diabetes itu menyerang kemana saja, bisa ke pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil, ke saraf dan segala macam. Nah, apabila penyakit gula ini menyerangnya ke saraf, dia juga bisa menyerang saraf di area pencernaan. Kita akan sebut itu sebagai gastropati diabetes. Jadi si pencernaannya istilahnya kurang baiklah kerjanya lah simpan. Seperti itu. Pencernaannya mungkin kurang bagus sehingga makanannya kurang tercerna dengan baik. Keluhannya mirip seperti orang mah. Mual, pengen muntah, kembung, tidak enak perut, rasa begah, kadang-kadang nyeri ulu hati. Di mana keluhan seperti itu ya asam lambungnya tinggi gitu ya, asam lambungnya tinggi itu juga menjadi faktor resiko untuk terjadinya suatu kelainan GERD pada seseorang. Seperti itu. Ya, jadi karena komplikasi diabetesnya itu bisa menjadi pemicu untuk timbulnya reflux asam lambung. Tapi kalau misalkan tadi GERD apakah bisa menyebabkan sakit gula? Saya rasa sih enggak ya. Saya rasa tidak sesimpel itu. Gitu. Semoga menjawab untuk Ido. Penting nih dok, bagi orang dengan penderita diabetes untuk aktif secara fisik. Betul nggak sih dok? Dan emang harus seperti itu? Boleh dok, silahkan dok. Harus untuk secara aktif secara fisik ya, sebenarnya nggak cuma untuk diabetes, sebenarnya itu untuk semua penyakit, dan untuk kesehatan kita secara keseluruhan ya. Untuk pada
istilahnya untuk penyakit diabetes sendiri, biasanya olahraga itu kita cari untuk mencari penyangkal radikal bebasnya. Terus dengan mengontrol berat badan dengan baik ya, salah satunya adalah dengan aktivitas fisik, diharapkan ya fungsi insulinnya akan kembali baik. Jadi mengurangi kegemukan. Misalkan pada individu yang diabetes terus dia gemuk, kita minta dia untuk menurunkan berat badan dengan harapan si kegemukan yang menjadi pemicu atau salah satu penyebab gulanya juga terkendali, sehingga respon pengobatan lebih baik, terus si kondisi badan secara keseluruhannya juga lebih baik. Jadi si kadar gulanya lebih cepat terkontrol dan terkontrolnya bertahan lama. Oke, Dok, aktivitas fisik ya, Dok. Mungkin aktivitas fisik sehari-hari bolehlah mungkin kita ya, tapi kalau mungkin kita implementasikan aktivitas fisiknya dalam bentuk olahraga nih, Dok. Olahraga apa nih, Dok, yang cocok untuk penderita diabetes? Olahraga untuk orang-orang diabetes biasanya kita cari, targetnya adalah rule untuk olahraga pada orang diabetes gitu ya. Biasanya sih dilakukan selama 30-45 menit non-stop, terus frekuensinya mungkin 3 kali seminggu. Itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Itu di luar ini ya Pak, di luar aktivitas kita ya, nyuci, aktivitas masak, fisik ya, betul. jalan-jalan ke mall gitu, itu di luar itu sebenarnya. Di luar itu ya. Ya, jadi memang olahraga, kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa henti gitu. Simpelnya olahraga seperti itu definisinya. 3 kali seminggu, kalau misalkan sudah terbiasa, boleh dinaikkan sampai setiap hari gitu. Cuman kadang-kadang kan ada yang saking semangatnya langsung tiap hari gitu, ya boleh sih, cuma biasanya capek, nanti keburu kayak saya lelah gitu. Jadi malas, jadi tiba-tiba berhenti olahraganya gitu. Ya idealnya sih 3 kali seminggu, durasinya 30-45 menit, itu cukup. Udah cukup ya. Olahraganya mungkin disesuaikan juga bagi usia atau penderita ya, Dok ya? Ya, dan biasanya kita saranin yang seperti jalan pagi, jogging, sepeda, atau berenang. Renang bagus, Dok. Renang bagus ya. Renang itu bagus. Ya, apalagi yang gemuk ya, kadang-kadang kalau udah gemuk nanti ada tuh penyakit lainnya, pengapuran misalkan ya, asam urat, kakinya sakit. Jadi kalau misalkan kita suruh olahraga, aduh Dok, tapi kaki saya sakit dan ini nggak kuat ya, sok mangga Pak Bu, berenang Pak Bu gitu ya. Dok, tadi kan untuk menegakkan diagnosa itu perlu melakukan pemeriksaan ya, Dok ya, laboratorium. Itu idealnya untuk penderita diabetes itu rutinnya berapa kali, Dok, nih dalam setahun, misalnya sebulan? Oke. Jadi kita mungkin sekalian aja bahas ya, kapan boleh, periksa, kapan kontrol mungkin misalkan. Iya, boleh, silakan, Dok. Kalau pada orang yang sudah terkena diabetes, pada individu yang sedang sakit gula, biasanya kita bilangnya follow up terapi ya, atau mengontrol, memeriksa untuk kontrol kadar gula darah. Itu biasanya kita lakukan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali dengan HbA1c itu, dengan pemeriksaan HbA1c. Atau kalau mau memang dengan gula darah puasa, bisa tiap 1 bulan, bisa juga setiap 3 bulan. Gitu. Ya, gula darah puasanya sih bagusnya yang lewat ini ya, ambil darah yang dari siku itu. Ya, ambil bukan yang apa, Dok? Bukan yang sederhana ya, bukan alat pemeriksaan sederhana ya. Lebih bagusnya yang diambil darah. Biasanya kita anjurkan untuk pengambilan darah vena. Tapi kalau nggak ada, menggunakan ini juga boleh. Nah, biasanya ambil dari ujung jari atau strip glukometer, itu bisa dilakukan setiap hari. Jadi kadang-kadang prioritas penderita diabetes biasanya sudah kita ajarkan atau kita sarankan, mereka akan belajar sendiri mungkin, melakukan pemeriksaan gula darah yang cucuk dari ujung jari itu pakai strip glukometer, dan mereka lakukan setiap hari. Itu juga bisa gitu ya, biasanya jadi bisa dilakukan di rumah ya, Dok ya? Betul ya, karena itu memberikan gambaran yang cukup baik. Tapi kalau kontrol untuk penyakit diabetes yang sudah menderita penyakit, bisa tiap 1 bulan dengan darah vena atau tiap 3 bulan dengan HbA1c.
Hmm. Gitu. Eh, Ya. Oke, tapi Kadarnya tetap juga ya dok ya. Mhm. Mohon maaf, tapi tetap juga harus kontrol ke dokter. Itu ya dok ya yang Betul. harus betul ya. Betul, Oke. jadi pemeriksaan darah setelah itu hasilnya akan dikonsultasikan kembali Hmm. dengan dokternya. Nah, Jadi iya. biasanya dari sana kita lihat apakah nanti obatnya perlu ditambah, obatnya perlu Hmm. dikurangin, atau kita ganti dengan regimen yang lain, misalkan dari obat minum jadi insulin dan segala macamnya, atau malah perlu rawat inap mungkin, misalkan seperti itu. Ya, Atau justru kerja obatnya sangat bagus sekali ya dok ya. iya, Dan pola hidupnya mungkin bagus. Lihat-lihat kok cenderungnya bagus nih, lebih cenderung positif menurun gitu ya dok. Mungkin bisa aja kan betul. seperti itu ya dok ya. Bisa juga Oke, Bapak, ya betul sekali. Nah, iya. itu pada individu dengan yang sudah sakit diabetes. Lalu Hmm. pertanyaannya, kapan yang orang, misalkan yang mungkin usia, kita ya Maya yang masih sehat gitu banyak, atau yang mungkin baru usia dewasa muda. Pertanyaannya, kapan sih saya harus periksa gula gitu? Apakah secepatnya atau nunggu umur 30 gitu misalkan. Sebenarnya enggak ya. Ada kriterianya, ada istilahnya sudah ada rekomendasinya. Ya. Jadi mungkin boleh dilihat dulu, kita boleh mengenal dulu faktor resiko untuk penyakit diabetes mellitus. Gitu. Nah, faktor risikonya apa saja? Yang pasti satu, pertama riwayat diabetes mellitus pada keluarga. Jadi pada keluarga pun keluarga inti biasanya, atau kita bilang first degree relatif. Jadi yang punya hubungan kekeluarganya erat, langsung. Jadi langsung orang tua dengan anak atau saudara mungkin ya. Riwayat diabetes pada keluarga seperti itu, atau pada second degree. Second degree itu berarti di luar keluarga inti. Jadi kakek nenek, paman atau tante. Ya, biasanya kalau ada bakatnya, ada riwayat di keluarga, orang ini punya resiko yang lebih besar untuk menderita diabetes mellitus juga. Gitu. Yang kedua adalah aktivitas fisik ya, jadi sedentary lifestyle, jadi kurang gerak, kurang aktivitas, kurang olahraga seperti itu. Nah, biasanya satu dari aktivitas ini juga yang kurang, dia resikonya lebih besar. Biasanya juga yang kurang gerak, orang-orang dengan kurang gerak biasanya juga obesitas atau berat badannya berlebih. Ya, obesitas sendiri memang menjadi faktor resiko untuk terkena diabetes mellitus. Lalu etnis tertentu sebenarnya ya, ini tapi untuk negara-negara luar negeri seperti Asia Amerika, Afrika segala macam. Kalau di Indonesia kita hitungannya Asia, ya udah, jadi ini untuk tahu aja gitu ya. Lalu, nah untuk wanita boleh diingat kalau wanita dengan riwayat diabetes pada kehamilan, atau dia punya riwayat melahirkan bayi ukurannya besar, jadi beratnya lebih dari 4,5 kg, boleh nanti mulai dipikirkan atau mulai jadi catatan, oh kayaknya saya punya resiko nih untuk terkena gula darah seperti itu. Lalu wanita juga, wanita yang punya gangguan menstruasi dan pernah didiagnosis dengan sindroma polikistik ovarium. Nah, itu juga menjadi faktor resiko untuk terkena penyakit diabetes mellitus di kemudian hari ya, untuk wanita. Lalu yang tadi kadar hasil pemeriksaan darah HbA1c sama kadar gula puasanya itu borderline, jadi nggak tinggi nggak rendah gitu ya. Nah, ini udah mulai curiga nih, aduh kayaknya saya prediabetes atau saya punya faktor resiko untuk terkena diabetes. Lalu riwayat penyakit kardiovaskular, baik di dia atau di individunya sendiri atau di orang tua, di keluarganya. Penyakit kardiovaskular itu apa aja? Jadi penyakit jantung, stroke seperti itu, atau keluarganya yang orang tuanya juga punya penyakit seperti itu, serangan jantung misalkan ya, atau penyakit jantung dan pembuluh darah lain. Lalu, nah ini seseorang yang pernah cek darah mungkin, terus kadar kolesterolnya, HDL-nya rendah di bawah 35, sama kadar trigliseridnya tinggi gitu, biasanya berhubungan dan punya resiko untuk menderita diabetes mellitus gitu ya. Nah, diingat ini adalah faktor risiko. Jadi dalam arti bukan berarti punya ini semua pasti akan kena diabetes mellitus. Tapi ketika mempunyai kondisi-kondisi yang sudah disebutkan tadi, dia punya kemungkinan lebih besar untuk menderita diabetes di kemudian hari. Nah, individu yang tidak ada keluhan tapi punya risiko seperti ini boleh memeriksakan
memeriksakan gula ya, pemeriksaan screening gula kurang dari 45 tahun. Start usianya. Jadi usia kita mau usia 20 ya, lebih dari 18 tahun atau 20, sampai nggak harus tunggu usia 30 atau 45 tahun untuk melakukan pemeriksaan gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada keluhan, untuk yang ini misalkan nggak ada keluhan tapi punya faktor risiko, boleh diperiksakan setiap 3 tahun. 3 tahun. Rekomendasinya seperti itu, setiap 3 tahun. Kalau mau lebih sering mah silakan, tapi biasanya hubungannya sama biaya, Pak. Iya. Ya. Betul Dok. Rekomendasinya adalah minimal setiap 3 tahun. Nah, tapi 3 bagaimana? tahun. Betul. Bagaimana dengan orang-orang yang punya faktor risiko? Tadi yang nggak ada faktor risikonya ya. Jadi yang sehat walafiat, nggak ada apa-apa, itu boleh tiap 3 tahun. Kalau misalkan punya faktor risiko nih, gitu, misalkan dia keluarganya ada diabetes atau dianya gemuk gitu ya, obesitas, maka dimulai dari usia berapa saja. Oke. Intervalnya juga boleh lebih singkat, jadi setahun sekali. Seperti itu juga boleh. Ya, simpelnya supaya lebih mengetahui sejak dini ya Dok ya, seperti itu ya Dok ya. Jadi kalau ketahuan sejak dini kan kita bisa langsung konsultasi ke dokter, bisa langsung dalam tanda kutip resiko ke arah lebih buruknya itu bisa kita tekan dari awal ya Dok ya. Dok, apakah ada hubungan penyakit diabetes dengan penyakit demensia pada lansia? Sebelum menutup, mangga Dok, boleh silakan Dok. Oke, untuk demensia ya, demensia sendiri mungkin betul, Dok. Atau lupa ingatan ya. Demensia mungkin nanti harus diingat bahwa demensia itu ada demensia karena faktor otak atau demensia karena penyakit lain. Kalau ditanya apakah diabetes bisa, mungkin saja. Karena diingat tadi diabetes komplikasinya bisa kemana-mana gitu. Dia menyerang pembuluh darah kecil, menyerang pembuluh darah besar, dan organ-organ yang diperdarahi oleh aliran pembuluh darah tersebut. Jadi bisa nyerang ke otak. Kalau misalkan nyerang ke bagian otak yang fungsinya untuk mengatur memori, misalkan ingatan, itu juga bisa menyebabkan demensia gitu. Nah, tapi memang biasanya akan dievaluasi apakah memang diabetesnya tidak terkontrol, lalu muncul keluhan demensia, atau mungkin dua penyakit yang terpisah, itu masih mungkin. Tapi kalau pertanyaannya ada nggak hubungan penyakit diabetes dan demensia, saya akan jawab ada. Dok, sebagai penutup nih Dok, tips aja nih Dok bagi rekan-rekan atau bagi sahabat RSG Maranatha semua nih Dok, tips hidup sehat nih agar terhindar dari diabetes mellitus. Boleh, silakan Dokter. Oke, jadi jangan lupa ya, seperti tadi judulnya kenal tidak untuk disayang gitu ya. Jadi betul Dok. Harus diingat aja bahwa ya penyakit gula ini memang faktor hubungannya erat dengan pola hidup. Ya, simpelnya adalah apa yang harus kita lakukan ya. Satu, jaga makan. Jaga makan dalam arti kita harus membatasi konsumsi gula, lemak, garam ya. Jadi nanti hubungannya nggak cuma diabetes sebenarnya, berhubungan dengan penyakit-penyakit lain juga. Kita batasin gula, garam, lemak, jangan sampai berlebihan. Lalu rajin aktivitas fisik ya, olahraga, aktivitas fisik karena tidak hanya untuk diabetes tapi untuk ke berbagai penyakit kronis lain. Terus tidak merokok, itu penting. Tidak merokok atau terpapar asap rokok juga jangan sebenarnya ya, karena itu nanti mengganggu merusak pembuluh darah, simpelnya seperti itu. Lalu jaga berat badan ideal, tadi salah satunya ya dengan atur makan dan atur aktivitas fisik, cek kesehatan secara teratur, jangan males, jangan nunggu sakit baru periksa ke dokter atau memeriksakan diri ya. Istirahat yang cukup, terakhir ya kelola stres. Jadi harus bisa memanage stres, jangan sampai banyak pikiran, under pressure. Sakitnya malah bukan karena ketularan sesuatu, tapi karena stres. Sekali lagi Dokter Monica, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas ya Dok ya. Sama, selamat melanjutkan aktivitas juga buat sahabat RSGM dan Pak Nindot.